Dalam suasana berkecamuknya Perang Aceh, lahirlah seorang anak yang diberi nama Muhammad Hasan di pengungsian Menasah Ketembulanggo, Kabupaten Pidi pada tahun 1886. Tengku Muhammad Hasan kemudian setelah alim dan besar dikenal oleh masyarakat Aceh dengan sebutan Abu Kurungkale atau Tengku Ceh Haji Hasan Kurungkale. Mengawali awal pendidikannya, Tengku Muhammad Hasan Kurungkale berguru langsung kepada ayahnya yang juga seorang ulama yang bernama Tengku Muhammad Hanafiyah bin Tengku Syah Abbas yang dikenal dengan sebutan Tengku Haji Muda Kurungkale, karib dari Tengku Cik Ditiro dan Tengku Cik Ahmad bin Cala. Ayah dan kakek dari Tengku Hasan Kurungkale 7 generasi ke atas semuanya ulama dan pengawal agama di wilayahnya. Sebelum lanjut, tekan dulu subscribe, like, dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Selain belajar dari ayahnya, Tengku Muhammad Hasan di Kurungkale juga belajar di daerah Tengku Cik di Kebok, masih dalam kawasan Pemukiman Sim, Kabupaten Aceh Besar. Setelah menjadi seorang alim, Tengku Hasan Kurungkale merasa ilmunya masih minim dan belum memadai, sehingga beliau berangkat ke kampung Yan Kedah, Malaysia dan belajar kepada seorang ulama pendiri Madrasah Istiadiyah yaitu Tengku Cik Muhammad Arcan Ilebe. Beliau termasuk ulama Aceh yang hijriah ke Malaysia untuk membentuk jaringan ulama baru ketika Aceh sedang bergolak bersama temannya Tengku Cik Umar Dian yang merupakan ayah dari Abu Indrapuri dan Abu Lampu. Setelah beberapa tahun mengaji di Yan Kedah, Malaysia, pada tahun 1909, Tengku Hasan Kurungkale berangkat ke Mekah untuk memperdalam ilmunya. Beliau berangkat dengan adiknya yang kemudian adiknya meninggal di Mekah. Berkat kesungguhan dan semangat belajar yang tinggi, telah mengantarkan Tengku Hasan di Kurungkale menjadi ulama muda yang mendalam ilmunya. Berbagai cabang ilmu dikuasai oleh Tengku Hasan Kurungkale. Bahkan beliau juga memperdalam ilmu falak kepada seorang pensiunan jenderal Turki sehingga disebut dengan Al-Falaki di ujung namanya, yang dimaksudkan sebagai seorang ulama yang ahli dalam ilmu falak. Beliau juga seorang mursyid Hadadiyah Aceh sehingga hampir jalur Hadadiyah melewati Tengku Cik Hasan Kurungkale, sebagaimana yang dituangkan dalam karyanya Risalah Latifah. Tengku Cik Hasan Kurungkale berguru kepada banyak para ulama kota Mekah, di antaranya setelah menyelesaikan pendidikannya di Mekah, beliau pulang ke Yan Kedah, Malaysia untuk membantu gurunya Tengku Cik Muhammad Arcan dalam mengajar dan beliau pun mengakhiri masa lajangnya menikah dengan Tengku Nyak Safiah, seorang gadis yatim yang dibantu oleh keluarga Tengku Cik Omar Dian. Namun tidak lama di Kedah, beliau diminta oleh pamannya, pimpinan daerah Menasah Baro, untuk pulang ke Sim agar membantu beliau sebagai guru di daerah tersebut. Setelah mengajar beberapa lama, Abu Kurungkale kemudian mendirikan sebuah daerah yang diberi nama Daerah Manyang atau Pesantren Tinggi di Pemukiman Sim, Kurungkale sekitar tahun 1916. Dan di antara murid-muridnya di awal pembukaan pesantren tersebut adalah Tengku Ceh T. Mahmud bin T. Ahmad Luqngah yang dikenal dengan Abu Cehmud Blampidi, yang merupakan guru utama Abu Yaceh Mudawali. Selain Abu Cehmud, pengajar sekaligus muridnya pada periode awal adalah Tengku Ceh Muhammad Ali Lampisang yang merupakan adik sepupunya yang juga menjadi guru utama Ceh Mudawali ketika belajar di Jamiatul Khairiyah Labuan Haji. Selain dua ulama besar tersebut, belajar juga di daerah Abu Kurungkale banyak ulama dan tokoh-tokoh Aceh pada era berikutnya seperti
Sehingga tidak mengherankan apabila tokoh sekaliber Tengku Muhammad Daud Bereih menganggap Abu Qurun juga gurunya, karena Tengku Muhammad Daud Bereih merupakan murid dari Abu Cik Hasbangwah Menasah Kumbang, kakeknya Tengku Ahmad Dewi dan murid dari Tengku Cik Pantai kelima. Juga ulama dari Padang Kiai Haji Sirajuddin Abbas, penulis buku 40 Masalah Agama, menyatakan dirinya sebagai murid dari Abu Hasan Qurun. Dari sinilah nampak kiprah Abu Qurun memiliki arti yang sangat penting, di mana hampir seluruh ulama Aceh pada eranya berada pada jejaring guru, sahabat, murid dalam terah keilmuan ulama Aceh. Sedangkan dalam area politik dan kebijakan umum, Abu Qurun merupakan salah satu tokoh yang menggelorakan semangat jihad mempertahankan Indonesia pada tahun 1945 dengan seruan jihad yang ditandatangani oleh Abu Qurun, Abu Ahmad Hasbangwah Indrapuri, Abu Cik Muhammad Ja'far Lam Jabat, Abu Daud Bereih, dan Residen Aceh Tengku Nyak Arif yang kemudian menjadi pahlawan nasional. Abu Qurun senantiasa menjadi netralitas dengan seluruh kelompok. Beliau tidak ikut PUSA, yaitu Persatuan Ulama Seluruh Aceh. Namun beliau lebih dekat dengan Tengku Daud Bereih dan Tengku Haji Ahmad Hasbangwah Indrapuri, yang keduanya merupakan tokoh PUSA. Abu Qurun juga tokoh yang berusaha mendamaikan kisruh Ulai Balang, Tengku Daud Jumbok, dan kalangan PUSA. Beliau juga tokoh yang tidak terlibat dalam konflik DITII. Walaupun demikian, beliau ulama yang lantang menentang paham komunis dan aliran-aliran sesat lainnya. Pada tahun 1959, beliau dan Abuya Mudawali beserta seluruh ulama Indonesia diundang Presiden Soekarno ke Cipanas untuk membahas kedudukan Presiden Soekarno dalam pandangan Islam. Maka Abuya Syekh Mudawali setelah mengkaji berbagai referensi ilmiah menegaskan bahwa Presiden Soekarno merupakan seorang waliur amri daruri bersyaukah, dan pandangan Abuya tersebut didukung sepenuhnya oleh Abu Qurun. Menurut para ulama Aceh, Abu Hasan Qurun merupakan seorang ulama besar yang arif billah. Beliau banyak membaca tanda-tanda zaman dan memiliki ketajaman pandangan hati yang disebut dengan firasah mukmin. Setelah pengabdian yang panjang dan kontribusi yang besar untuk umat Islam di Aceh secara khusus dan Indonesia secara menyeluruh, maka wafatlah ulama besar dan guru umat tersebut pada malam Jumat tahun 1973. Demikianlah liputan Habah Hasan News. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih telah menonton dan tunggu video kami selanjutnya.